Asal-usul kehidupan adalah pembahasan tentang bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul di bumi. Untuk menjelaskannya, para ilmuwan mengemukakan beberapa teori berdasarkan pengamatan dan percobaan ilmiahnya. Teori yang paling awal adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul dari benda mati secara spontan. Teori ini tidak terbukti dan akhirnya ditolak. Yang kedua, teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini diterima buktinya oleh percobaan Reddy Spallanzani dan Pasteur. Yang ketiga, teori kosmozoa atau panspermia. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa. Teori ini belum terbukti dan Assalamualaikum hanya warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intania Mutiara Anindi dari kelas 12C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Lamarck, Darwin, dan Weismann pada bab evolusi. Teman-teman semuanya, evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini terjadi karena makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Beberapa ilmuwan mengemukakan teori evolusi dengan sudut pandang yang berbeda. Di antaranya Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, dan Auguste Weismann. Ketiga teori ini saling berkaitan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendasar. Teori yang pertama ialah teori evolusi Lamarck. Teori Lamarck dikemukakan oleh Jean-Baptiste Lamarck, seorang ilmuwan asal Prancis. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan makhluk hidup. Pokok-pokok teori Lamarck ada use and disuse, dipakai dan tidak dipakai. Organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang menjadi lebih kuat dan besar, sedangkan organ yang jarang digunakan akan mengecil atau bahkan menghilang. Yang kedua ada pewarisan sifat yang diperoleh dari perubahan yang terjadi selama hidup suatu individu yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Contoh, jerapah awalnya memiliki leher pendek. Karena harus menjangkau daun di pohon yang tinggi, jerapah sering meregangkan lehernya. Dan akibatnya, leher jerapah menjadi semakin panjang dan sifat leher panjang tersebut diwariskan kepada keturunannya. Kelebihan teori Lamarck menjadi teori awal yang menjelaskan adanya perubahan pada makhluk hidup. Mudah dipahami karena menggunakan contoh sehari-hari. Kelemahan teori Lamarck itu tidak didukung bukti genetik. Sifat yang diperoleh juga selama hidup tidak terbukti bisa diwariskan. Yang kedua ada teori evolusi Darwin. Teori Darwin dikemukakan oleh Charles Darwin, seorang ilmuwan Inggris. Teori ini dikenal sebagai teori seleksi alam dan menjadi dasar evolusi modern. Pokok-pokok teori Darwin ialah variasi dalam populasi. Setiap individu dalam satu spesies memiliki perbedaan sifat. Struggle for existence, perjuangan hidup. Jumlah makhluk hidup lebih banyak dibandingkan sumber makanan. Terjadi persaingan untuk bertahan hidup. Ada survival of the fittest, individu yang paling sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup dan berkembang biak. Seleksi alam lingkungan menyeleksi individu yang memiliki sifat menguntungkan. Contoh teori Darwin dalam populasi jerapah. Ada jerapah berleher pendek dan ada juga jerapah yang berleher panjang. Saat makanan berada di tempat tinggi, jerapah berleher panjang lebih mudah mendapatkan makanan daripada jerapah berleher pendek. Jerapah berleher panjang bertahan hidup dan berkembang biak. Lama-kelamaan populasi jerapah didominasi dengan leher panjang. Kelebihan teori Darwin didukung banyak bukti ilmiah sesuai dengan prinsip genetika modern yang menjelaskan evolusi secara logis dan ilmiah. Kelemahan teori Darwin pada awalnya belum mampu menjelaskan bagaimana sifat diwariskan karena genetika belum ditemukan saat itu.
Teori yang ketiga ialah teori evolusi Weismann. Teori ini dikemukakan oleh August Weismann yang menyempurnakan dan memperkuat teori Darwin. Pokok-pokok teori Weismann sendiri ialah teori plasma germinal, tubuh terdiri dari sel tubuh somatik dan sel kelamin germinal. Hanya sel kelamin yang dapat mewariskan sifat keturunan. Sifat yang diperoleh tidak diwariskan, perubahan pada sel tubuh tidak mempengaruhi sel kelamin. Percobaan Weismann memotong ekor tikus selama beberapa generasi. Hasilnya, semua keturunan tikus tetap lahir berekor normal yang membuktikan bahwa sifat yang diperoleh tidak diwariskan, dan peran teori Weismann menolak teori Lamarck, menguatkan teori Darwin, menjadi dasar genetika evolusi modern. Persamaan dan perbedaan ketiga teori, persamaannya sama-sama membahas perubahan makhluk hidup atau evolusi dan bertujuan menjelaskan bagaimana organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka dari itu, dari ketiga teori tersebut, teori Lamarck merupakan awal pemikiran tentang evolusi, meskipun banyak kelemahannya, dan teori Darwin menjadi tonggak utama dalam menjelaskan evolusi melalui seleksi alam, sedangkan teori Weismann kemudian memperkuat teori Darwin dengan bukti eksperimen dan konsep genetika. Dan itulah penjelasan dari ketiga teori-teori tersebut, dan pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi adalah bukti-bukti yang mendukung teori evolusi bahwa spesies-spesies di dunia ini berkembang biak dan berubah dari waktu ke waktu. Beberapa petunjuk evolusi secara biokimia yang dapat ditemukan antara spesies yang berbeda antara lain: 1. Kesamaan DNA. Semakin dekat kedua spesies secara evolusi, semakin mirip urutan DNA mereka. Misalnya, manusia memiliki urutan DNA yang sangat mirip dengan simpanse dan gorila. 2. Struktur protein. Protein dalam sel seringkali memiliki struktur yang sangat kompleks dan spesifik. Perbedaan dalam struktur protein dapat memberikan petunjuk tentang seberapa jauh kedua spesies terkait secara evolusi. Misalnya, insulin pada mamalia memiliki struktur protein yang sangat mirip, menunjukkan bahwa mereka sangat berasal dari nenek moyang yang sama. 3. Perbandingan genom. Perbandingan genom antara spesies yang berbeda dapat memberikan petunjuk tentang hubungan evolusi mereka. Sebagai contoh, genom manusia memiliki banyak kesamaan dengan genom simpanse, tetapi lebih sedikit kesamaan dengan genom tikus. 4. Analisis filogenetik. Analisis filogenetik dapat digunakan untuk membangun pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan evolusi antara spesies yang berbeda berdasarkan perbandingan DNA dan protein. 5. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah proses-proses yang menyebabkan terjadinya perubahan pada spesies-spesies di alam ini. 6. Mutasi gen. Mutasi gen terjadi ketika terjadi perubahan dalam urutan DNA yang membentuk gen. Mutasi dapat terjadi secara spontan karena kesalahan replikasi DNA, atau dapat dipicu oleh paparan bahan kimia atau radiasi. Namun, dalam kasus-kasus lain, mutasi dapat menyediakan keuntungan evolusi bagi organisme dan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Mekanisme utama evolusi ada 4, yaitu 1. Seleksi alam. Individu dengan sifat-sifat lebih cocok terhadap lingkungannya cenderung bertahan hidup dan bereproduksi lebih baik daripada yang lain. Sifat-sifat menguntungkan ini diwariskan ke generasi berikutnya, meningkat frekuensinya dalam populasi.
Contoh, jerapah berleher panjang lebih mudah mencapai daun tinggi sehingga bertahan hidup dan menurunkan sifat leher panjang. Yang kedua, mutasi, perubahan permanen pada DNA yang menciptakan variasi genetik baru, merupakan sumber utama keanekaragaman genetik. Tanpa mutasi, tidak ada materi baru untuk seleksi alam bekerja. Yang ketiga, aliran gen, perpindahan alel antar populasi karena individu bermigrasi, masuk atau keluar, atau melalui penyebaran gamet seperti serbuk sari, menambah variasi dalam populasi dan mengurangi perbedaan antar populasi. Yang keempat, hanyutan genetik, perubahan acak frekuensi alel dalam populasi, tidak terkait dengan kebugaran adaptasi. Efeknya lebih signifikan pada populasi kecil di mana kebetulan dapat menghilangkan atau meningkatkan alel secara drastis. Mekanisme tambahan yaitu rekombinasi genetik, penggabungan kembali gen melalui reproduksi seksual menciptakan kombinasi gen baru yang unik pada setiap individu. Isolasi populasi, pemisahan populasi secara geografis atau reproduktif, menghentikan aliran gen, memungkinkan evaluasi divergensi menjadi spesies baru. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ialah asal-usul kehidupan menjelaskan bahwa kehidupan di bumi berkembang melalui proses alami. Dari zat tidak hidup hingga makhluk hidup sederhana. Seiring waktu, makhluk hidup mengalami evolusi yaitu perubahan bertahap akibat variasi genetik dan pengaruh lingkungan. Evolusi didukung oleh teori Lamarck, Darwin, dan Weismann, serta diperkuat oleh berbagai bukti dan mekanisme evolusi.